Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kris dalam pembelajaran matematika di channel Krismat. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan materi terbaru dari kami. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar yang dilengkapi dengan soal-soal serta pembahasannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan berikut ini. Bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Yang pertama, perpangkatan dan bentuk akar. Perhatikan perpangkatan dan penarikan akar pangkat berikut. A. 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 4. Dan akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2. B. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. C. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dan akar pangkat 4 dari 16 hasilnya 2. Yang D. 2 pangkat 5 sama dengan 32, dan akar pangkat 5 dari 32 hasilnya 2. Sehingga dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa jika A pangkat N sama dengan B, maka artinya akar pangkat N dari B hasilnya adalah A. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. A. 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat sama dengan 16. Ini ekuivalen dengan akar kuadrat dari 16 sama dengan 4. Atau akar pangkat 2 dari 4 pangkat 2 sama dengan 4. B. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Ini ekuivalen dengan akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Atau akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 sama dengan 5. C. 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Ini ekuivalen dengan akar pangkat 4 dari 10.000 sama dengan 10. Atau akar pangkat 4 dari 10 pangkat 4 sama dengan 10. Nah, untuk setiap X lebih besar sama dengan 0, N bilangan genap, dan X sama dengan A pangkat N, maka dapat disimpulkan bahwa akar pangkat N dari X itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N, hasilnya sama dengan A. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. 9 itu sama saja dengan 9 pangkat 1. Sama juga bisa kita tulis 9 pangkat setengah kali 9 pangkat setengah. Atau 9 itu sama dengan 3 kali 3. Bisa juga kita buat menjadi akar 9 kali akar 9. Akar 9 kan 3. Ya. Dari kedua penjelasan tersebut, maka 9 pangkat setengah kali 9 pangkat setengah itu sama saja dengan akar 9 kali akar 9. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa X pangkat 1/n itu sama artinya dengan akar pangkat N dari X. Atau bisa juga X pangkat M per N ini sama dengan akar pangkat N dari X pangkat M. Contoh 1. 25 pangkat setengah itu sama dengan akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 25. 25 ini bisa juga kita tulis 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Jadi akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2 hasilnya 5. 2.
27 pangkat 3 ini sama saja dengan akar pangkat 3 dari 27. Sama dengan akar pangkat 3, 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Ini sudah sama, sehingga hasilnya adalah 3. Contoh yang ketiga, 10.000 pangkat 4 itu sama artinya dengan akar pangkat 4 dari 10.000. Sama juga dengan akar pangkat 4 dari 10.000 bisa kita tulis menjadi 10 pangkat 4. 4-nya sudah sama, hasilnya sama dengan 10. Contoh yang keempat, 2 pangkat 3/4 itu sama saja dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Sama juga dengan akar pangkat 4. Akar pangkat 4 dari 8. Selanjutnya, contoh yang nomor 5, 3 pangkat 5/4 sama saja dengan akar pangkat 4 dari 3 pangkat 5. Sama juga dengan akar pangkat 4, 3 pangkat 5 itu bisa kita urai atau kita ubah menjadi 3 pangkat 4 kali 3. Sehingga hasil terakhirnya adalah 3. Jadi akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 itu hasilnya 3. Akar pangkat 3 tidak bisa kita tarik akar sehingga tetap menjadi akar 3. 2. Sifat-sifat bentuk akar. A. Sifat perkalian. Perhatikan hasil perkalian berikut ini. Akar 4 kali akar 9 itu sama dengan akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, hasilnya 6. Kemudian akar 4 kali 9 sama dengan akar 36. Akar 36 hasilnya 6. Bisa kita lihat bahwa ternyata akar 4 kali akar 9 itu hasilnya sama saja dengan akar 4 kali 9. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. B. Sifat pembagian. Perhatikan hasil pembagian berikut. Akar 144 dibagi akar 4 sama dengan akar 144 itu 12, akar 4 itu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian akar 144/4 itu sama dengan akar 36. Hasilnya 6. Dari operasi pembagian tersebut ternyata bahwa akar 144 dibagi akar 4 itu sama saja hasilnya dengan akar 144/4. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa akar A per akar B itu sama hasilnya dengan akar A dibagi B. 3. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya dapat dioperasikan jika bentuk akarnya sama. A. Sifat penjumlahan. Perhatikan operasi penjumlahan berikut. 1. 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Ini bentuk akarnya sama, yaitu akar 5. 3 akar 5 ini sama saja dengan 3 kali akar 5. 4 akar 5 sama saja 4 kali akar 5. Sehingga 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 itu sesuai dengan sifat distributif, kita ubah menjadi 3 ditambah 4 dalam kurung kali akar 5. 3 ditambah 4 hasilnya 7 kali akar 5 menjadi 7 akar 5. 2. 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 ditambah akar 10. Ini akarnya beda nih, bentuk akarnya ya. 3 akar 5 ini sama saja dengan 3 kali 5. Ditambah 4 akar 5 sama saja dengan 4 akar 5. Maaf, 4 kali akar 5 ditambah akar 10.
Kemudian seperti yang di atas dengan menggunakan sifat distributif 3 ditambah 4 kali akar 5 ditambah akar 10. Hasilnya menjadi 7 akar 5 ditambah akar 10. Ini tidak bisa dijumlah karena bentuk akarnya tidak sama. Maka pada penjumlahan bentuk akar berlaku A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B ya, kali akar C. Selanjutnya perhatikan operasi pengurangan berikut. 1. 7 akar 5 dikurangi 4 akar 5. 7 akar 5 ini sama saja dengan 7 kali akar 5 dikurangi 4 akar 5 itu sama saja dengan 4 kali akar 5. Sesuai dengan hukum distributif, bentuk di atas dapat kita buat menjadi 7 kurangi 4 kali akar 5 sehingga hasilnya menjadi 3 akar 5. 2 akar 5 min 4 akar 5 plus akar 3 sama dengan 7 kali akar 5 dikurangi 4 kali akar 5 ditambah akar 3. 7 kurangi 4 akar 5 sesuai dengan sifat distributif ditambah akar 3 sehingga 7 kurangi 4 hasilnya 3 kali akar 5. 3 akar 5 ditambah akar 3. Ini tidak bisa, ini akar 5 ditambah akar 3 itu tidak bisa dioperasikan karena bentuk akarnya tidak sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa A akar C dikurangi B akar C sama dengan A kurangi B dikalikan akar C. Yang keempat, operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. A. Perkalian bentuk akar. Perhatikan operasi perkalian berikut. 2 akar 3 kali 5 akar 3 ini sama saja dengan 2 kali akar 3 kali akar 5, maaf, 2 kali akar 3 kali 5 kali akar 3. Berdasarkan sifat komutatif ini letaknya bisa kita pindah sehingga 2 kali 5 kali akar 3 kali akar 3. 2 kali 5 hasilnya 10. Akar 3 kali akar 3 sama saja dengan akar 3 kali 3. Akar 3 kali 3 hasilnya 9. Akar 9 hasilnya 3. Sehingga menjadi 10 kali 3 hasilnya 30. Yang kedua, 2 akar 3 kali 5 akar 5. Ini bisa kita ubah menjadi 2 kali akar 3 kali 5 kali akar 5. Dengan menggunakan sifat komutatif, bentuknya menjadi 2 kali 5. Nah, tempatnya kita pindah 2 kali 5 kali akar 3 kali 5. 2 kali 5 itu sama dengan 10. Akar 3 kali akar 5 sama dengan akar 3 kali 5. Sehingga 10 kali akar 3 kali 5 hasilnya akar 15. Ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa A akar C kali B akar C hasilnya sama dengan AB kali akar C. B. Pembagian bentuk akar. Perhatikan operasi pembagian berikut. 1. 5 akar 3 dibagi 10 sama dengan 5/10 kali akar 3. 5/10 disederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana hasilnya setengah. Kali akar 3 berarti setengah akar 3, artinya setengah kali akar 3. Yang kedua, 5 akar 6 dibagi 10 akar 2 sama dengan 5/10 kali akar 6 per akar 2. 5/10 hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana adalah setengah kali akar 6 dibagi akar 2 itu bisa
kita ganti menjadi akar 6/2. Sehingga 6 bagi 2 itu hasilnya 3. Sehingga hasil terakhir adalah setengah kali akar 3. Dari kedua contoh di atas bisa disimpulkan bahwa A akar C dibagi B akar D sama dengan A per B kali akar C per akar D, sama saja dengan A per B kali akar C dibagi D. Yang kelima, merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Suatu pecahan yang penyebutnya berbentuk akar dapat diubah menjadi pecahan dengan penyebut berupa bilangan rasional. Proses ini disebut dengan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. A. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per akar B. Ya. A per akar B penyebutnya masih menggunakan akar. Ini nanti akan kita hilangkan, caranya yaitu dengan mengalihkan ya, dengan akar B. Ya. Karena penyebutnya kita kalikan dengan akar B, supaya nilai A per akar B ini tetap, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan akar B, sehingga A kali akar B menjadi A akar B. Penyebutnya akar B kali akar B. Ya, kalau perkalian pecahan itu atas kali atas, bawah kali bawah. Akar B kali akar B itu kan akar B kuadrat. Akar B kuadrat hasilnya B. Contoh, 6 per akar 3 ini sama dengan 6 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. 6 kali akar 3 hasilnya 6 akar 3. Penyebutnya akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 hasilnya 3, sehingga 6 dibagi 3 hasilnya 2 kali akar 3. B. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per akar B plus akar C. A per akar B plus akar C sama dengan A per akar B plus akar C. Penyebutnya masih mengandung akar, maka kita hilangkan dengan cara kita kalikan penyebutnya dengan sekawan dari ini. Artinya kalau di sini B plus akar C, kita kalikan akar B min akar C. Atasnya juga sama, ya, supaya nilai ini tidak berubah. Karena akar B min akar C per akar B min akar C itu nilainya 1. Ya. Sebuah bilangan kalau dikalikan 1 nilainya tetap. Sehingga menjadi A kali akar B min akar C. Ini pembilangnya. Penyebutnya dikalikan, penyebut kali penyebut. Akar B plus akar C kali akar B min akar C. Hasilnya kan akar B kuadrat min akar C kuadrat. Akar B kuadrat itu kan B. Akar C kuadrat itu C. Sehingga menjadi B min C. Contoh, 4 per akar 5 plus akar 3 sama dengan ya, 4 per akar 5 plus akar 3. Ini kalikan penyebutnya dengan, ini penyebutnya akar 5 plus akar 3, kita kalikan dengan akar 5 min akar 3. Jadi sekawannya akar 5 plus akar 3 itu sekawannya adalah akar 5 min akar 3. Atasnya juga sama. Sehingga atas kali atas menjadi 4 kali akar 5 min akar 3. Bawah kali bawah atau penyebut kali penyebut. Akar 5 kuadrat itu 5. Dikurangi akar 3 kuadrat 3. Nah, ingat, A plus B kali A min B itu hasilnya A kuadrat min B kuadrat. 5 kurangi 3 hasilnya 2. Sehingga menjadi 4 dibagi 2, 2 kali akar 5 min akar 3. C. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per akar B min akar C. A
per akar B min akar C sama dengan, ini kita kalikan dengan penyebutnya, dengan sekawan dari akar B min akar C itu adalah akar B plus akar C. Ya. Sehingga A kali ini, atas kali atas, pembilang kali pembilang, jadi A kali akar B plus akar C, penyebut kali penyebut, akar B kali akar B kuadrat. Akar B kuadrat hasilnya B, min akar C kali akar C, hasilnya akar C kuadrat, yaitu C. Contoh, 10 per akar 5 min akar 3 sama dengan, penyebutnya kita kalikan, ini akar 5 min akar 3 kita kalikan akar 5 plus akar 3. Jadi kalau ini min, ini plus. Kalau ini plus, ini min. Yang atasnya sama dengan penyebutnya. Sehingga atas kali atas, 10 kali akar 5 plus akar 3. Bawah akar 5 kali akar 5, akar 25. Akar 25 hasilnya 5. Min akar 3 kali plus akar 3. Berarti min akar 9. Akar 9 berarti 3. Sehingga hasilnya 10. Maaf, 5 kurangi 3 kan 2 ya. Sehingga 10 bagi 2 itu 5 kali akar 5 plus akar 3. Soal nomor 1. Hasil dari 8 pangkat 2/3 adalah 8 pangkat 2/3, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Berarti 3 kali 2/3 hasilnya 2. Menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jawabnya adalah B. Soal nomor 2, hasil dari 16 pangkat setengah dipangkatkan 3/2 adalah 16 itu kita tulis menjadi 2 pangkat 4. Sehingga 2 pangkat 4 ini pangkat setengah ya. Kemudian setengah kali 3/2 hasilnya kan 3/4. Sehingga 2 pangkat 4, 4 kali 3/4 hasilnya 2 pangkat 3 ya. Ini kali 3/4 hasilnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Sehingga jawabnya adalah B. Nomor 3, hasil dari 27 pangkat 2/3 ditambah 16 pangkat 3/2 adalah 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Sehingga 3 kali 2/3, ini pangkatnya 4 kali 3/2. 3 kali 2/3 hasilnya 2. 4 kali 3/2 hasilnya 6. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 2 pangkat 6 hasilnya 64. 9 ditambah 64 hasilnya 73. Jawabnya adalah C. Soal nomor 4. Hasil dari 1000 pangkat 2/3 dikurangi 100 pangkat 3/2 ditambah 10 pangkat 3 adalah 1000 kita tulis menjadi 10 pangkat 3. 100 kita ubah menjadi 10 pangkat 2. Ini tetap. Berarti 3 kali 2/3 ini pangkatnya ya, kita kalikan. Sehingga 3 kali 2/3 itu hasilnya 2. 2 kali 3/2 hasilnya 3. Ini tetap. 10 pangkat 2 100. 10 pangkat 3 1000. 10 pangkat 3 1000.
Hasilnya 100. Jawabnya B. Soal nomor 5. Nilai dari 4 pangkat setengah per 9 ditambah 8 pangkat sepertiga per 27 ditambah 16 pangkat seperempat per 81 adalah 4 kita ubah menjadi 2 kuadrat, 9 kita ubah menjadi 3 kuadrat, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3, 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4, 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Pangkatnya 2 kali setengah kan 1, tidak perlu ditulis. 2 kali setengah juga 1, tidak perlu ditulis. Ini 3 kali sepertiga 1, 3 kali sepertiga 1, 4 kali seperempat 1 sama, sehingga hasilnya menjadi 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 6. Penyebutnya tetap 3, hasilnya 2. Jadi jawabnya adalah D. Soal nomor 6. Pangkat 2/7 dari 5 pangkat sepertiga dibagi pangkat dari 2/7 dari 25 pangkat 1/6. Ini kita kalikan pangkatnya 1/3 kali 2/7 per 25 kita ubah dulu menjadi 5 kuadrat. Sehingga 1/3 kali 2/7 itu hasilnya 2/21. 5 kali ini berarti pangkatnya 2 kali 1/6 ya, kali 2/7. 2 kali 1/6 hasilnya 1/3 ya, pangkat 2/7. 1/3 kali 2/7 itu hasilnya 2/21, ini pangkatnya ya. 5 pangkat 2/21 per 5 pangkat 2/21 kan sama. Hasilnya 1 jika bilangan yang dibagi dengan yang membagi itu hasilnya sama ya. Penyebut dan pembilang itu sama, hasilnya 1. Jawabnya B. 7. Hasil dari 16 pangkat setengah kali 25 pangkat 3/2 dibagi 8 pangkat 2/3 adalah 16 diubah menjadi 2 pangkat 4, 25 diubah menjadi 5 kuadrat, 8 diubah menjadi 2 pangkat 3. 4 kali setengah, ini 2 kali 3/2, 3 kali 2/3. Hasilnya 4 kali setengah 2, 2 kali 3/2 itu 3, 3 kali 2/3 hasilnya 2. Sehingga menjadi 2 kuadrat itu 4, 5 pangkat 3 itu 125, 2 kuadrat itu 4. 4 kali 125, 500 dibagi 4, hasilnya 125. Jawabnya adalah D. Soal nomor 8. Bentuk sederhana dari akar 125 yaitu akar 125. 125 itu bisa kita uraikan menjadi 25 kali 5. Akar 25 itu adalah 5. Akar 5 itu tetap ya, tidak bisa ditarik akarnya. Sehingga hasilnya menjadi 5 akar 5. Jawabnya adalah B. Nomor 9. Bentuk akar dari 3 pangkat 4/5 adalah sesuai dengan bilangan bentuk pecahan, bilangan pangkat pecahan, itu jawabnya apa ini?
Berarti mana? Yang betul adalah A, B, C, D yang mana? Yang ini ya. Akar pangkat 5 dari 3 pangkat 4. Jawabnya A. Soal nomor 10. Bentuk akar pangkat 5 dari A kuadrat dapat diubah menjadi pangkat suatu bilangan. Hasilnya adalah ini yang mana ini? Nah, ini langsung saja. Jawabnya ini salah. 5 akar. Salah ya. Yang jawabnya yang betul adalah D. Ya. Soal nomor 11. Pernyataan berikut bernilai benar kecuali akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar N dari A kali akar pangkat N dari B. Ini betul ya? Betul. Nah ini akar pangkat N dari A plus B sama dengan akar N dari A ditambah akar pangkat N dari B. Nah ini salah ini ya. Ini yang B salah, yang C benar ini. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Begitu juga yang D. Ini betul itu. Berarti jawabnya nomor 11 yang salah ini ya. Ini. 11 jawabnya B. Soal nomor 12. Diketahui pernyataan berikut. 1, 5 pangkat 3/4 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Ini betul ya. Nomor 2, 2 pangkat 5/3 sama dengan akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Ya ini salah, ini harusnya ini 5 ini diganti 3, 3 ini diganti 5. Ini salah. Nomor 3, 4 pangkat negatif 5/2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat negatif 5. Ini betul ya. Ini pangkat 2 atau akar kuadrat ya. Sehingga pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Berarti jawabnya B. Soal nomor 13. 3A pangkat negatif 4/5, bentuk akarnya adalah mana yang betul ini? 3. Nah, kita cek pembahasannya dulu. 3A pangkat min 4/5 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat. Nah, ini pangkat negatif. Kalau ditulis di bawah tanda ini atau dibuat penyebut, negatifnya hilang menjadi A pangkat 4/5. Pangkat pecahan ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat 5 dari A pangkat 4. Jadi jawabnya tadi mana ya? Jawabnya A ya. Nomor 14. Jika akar pangkat 5 dari 9 ditulis menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3 adalah 9 kita ubah menjadi 3 kuadrat. Sehingga bentuk akar itu kita ubah menjadi bentuk pangkat pecahan menjadi 3 pangkat 2/5. Jawabnya adalah A. Soal nomor 15. Bentuk akar dari 3 pangkat 6/5 adalah bentuk pangkat pecahan kita ubah menjadi bentuk akar, menjadi akar 3 pangkat 6. Maaf, akar pangkat 5 dari 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu bisa kita urai menjadi 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 1 atau ditulis kali 3. Ini 5-nya sudah sama sehingga menjadi akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5 itu menjadi keluar 3
akar ini tiganya tetap di sini, sehingga jawabnya adalah A. Soal 16. Dengan menggunakan sifat dari pangkat bilangan, nilai dari 10 pangkat min 2 dipangkatkan sepertiga adalah min 2 kali sepertiga, hasilnya min 2/3. Nah, pangkatnya kita kalikan. Bentuk pangkat pecahan diubah menjadi bentuk akar, menjadi akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu sama saja dengan 1/100. Nah, sehingga ini hasilnya adalah B. Soal nomor 17. Hasil dari akar pangkat 3 dari 32 adalah 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ya, kita ubah menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Nah, ini bisa keluar, ini sama ya. Berarti menjadi 2 akar pangkat 3 dari 2 kuadrat ya. Ini masih tetap di sini, tidak bisa ditarik akarnya. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jawabnya adalah B. Soal nomor 18. Akar pangkat 3 dari 15 per 5/8 adalah 5/8 ya, 15 kali 8 ditambah 5 itu hasilnya 125/8. Pecahan ini, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk di bawah ini, jadi akar pangkat 3 dari 125 per akar pangkat 3 dari 8. 125 itu diubah menjadi 5 pangkat 3, sedangkan 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, karena ini sama, sehingga akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 adalah 5. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, pangkatnya sudah sama, menjadi 2. Nah, 5 bagi 2 hasilnya 2,5. Jawabnya B. Soal nomor 19. Akar pangkat 3 dari pangkat 6 dari negatif 10 adalah bentuk akar kita ubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Ini bentuknya menjadi ini, negatif 10 pangkat 6/3. 6 bagi 3 itu 2. Negatif 10 pangkat 2 itu artinya negatif 10 kali negatif 10. Negatif 10 kali negatif 10 hasilnya 100. 100 itu sama saja dengan 10 pangkat 2. Hasilnya adalah B. Soal nomor 20. Bentuk pangkat dari akar pangkat 3 dari akar pangkat 5 adalah
Bentuk ini, ya, bentuk akar ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Akar 5 itu kita ubah menjadi 5 pangkat setengah. Ini kan pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2 ini tidak perlu ditulis ya. Bentuk akar ini kita ubah menjadi bentuk pangkat pecahan menjadi 5 pangkat setengah per 3. Ya. Setengah dibagi 3 itu sama dengan setengah kali 1/3. Sehingga pangkatnya 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Jawabnya adalah D. Soal nomor 21. Bentuk pangkat 3 dari A pangkat 1/6 kali B pangkat 2/3 dapat ditulis menjadi 1/6 kali 3. Ini pangkatnya 2/3 kali 3. Hasilnya 1/6 kali 3 setengah, 2/3 kali 3 hasilnya 2. A pangkat setengah diubah menjadi bentuk akar menjadi akar A, ya. Sehingga menjadi akar A kali B kuadrat. Jawabnya B. Soal nomor 22. Hasil dari pangkat 3 dari akar 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 yaitu 1 pangkat 3 itu kan 1, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 itu 64. Hasilnya 1 tambah 8 tambah 27 tambah 64 hasilnya 100. Akar 100 pangkat 3 dari akar 100 artinya akar 100 kali akar 100 kali akar 100. Akar 100 itu 10. Ini 10, ini 10, jadi menjadi 10 kali 10 kali 10. Hasilnya 1000. Jawabnya adalah D. Soal nomor 23. Nilai dari pangkat 10 dari akar 5 dari 2 akar kuadrat dari 3 adalah bentuk ini. Akar 5 dari 2 akar kuadrat 3 itu kita ubah menjadi bentuk pecahan seperti ini, ya. Seperlima kali 10 pangkatnya kita kalikan sehingga menjadi 2 akar 3 pangkat 2. Menjadi 2 pangkat 2 kali akar 3 pangkat 2. 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 itu 4. Akar 3 kuadrat itu akar 9. Akar 9 hasilnya 3. 4 kali 3 hasilnya 12. Jawabnya C. Soal nomor 24. Diketahui A sama dengan 1/8, B sama dengan 16, dan C sama dengan 4. Maka nilai A pangkat negatif 1/3 kali B pangkat 1/4 kali C pangkat negatif 1/2 adalah A-nya tadi 1/8, B-nya 16, C-nya 4. 1/8 kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 3
16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4. 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Negatif 1/3 kita ubah menjadi 4/3. Negatif 3 kali negatif 4/3 hasilnya 4. 4 kali 1/4 hasilnya 1, tidak usah ditulis. 2 kali negatif 3/2 hasilnya negatif 3. Sehingga bilangan pokoknya sama, 2, ini 2, ini 2. Berarti pangkatnya tinggal menjumlahkan 4 ditambah 1 dikurangi 3 hasilnya 2. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jawabnya adalah C. Soal nomor 25. Bentuk sederhana dari A pangkat 3/5 kali A pangkat negatif setengah dibagi A pangkat negatif 2/5 adalah bilangan pokoknya sama, pangkatnya ini dan ini tinggal dijumlahkan, berarti 3/5 ditambah negatif setengah, yang bawah tetap. Karena penyebutnya belum sama maka disamakan, ini 5, ini 2, KPK-nya adalah 10, sehingga 3/5 kita jadikan 6/10, setengah kita jadikan 5/10, sedangkan 2/5 kita jadikan 4/10. Pangkatnya 6/10 dikurangi 5/10 sehingga menjadi 1/10, yang bawah tetap. Pangkatnya ini sekarang 1/10 dikurangi negatif 4/10 sehingga menjadi 1/10 ditambah 4/10, sifat pembagian. 1 ditambah 4 itu 5, penyebutnya tetap 10, sehingga menjadi A pangkat 5/10, disederhanakan menjadi pangkat setengah. A pangkat setengah ini bentuk pecahan, pangkat pecahan diubah menjadi bentuk akar, menjadi akar kuadrat dari A. Jawabnya adalah C. Soal nomor 26. Bentuk sederhana dari akar 18 kali akar 6 sama dengan akar 18 kali akar 6. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk akar 18 kali 6. 18 kali 6 hasilnya 108. 108 diuraikan dengan diagram pohon menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. 2 pangkat 2 bisa keluar, 3 pangkat 3 ini menjadi 3 kuadrat kali 3 sehingga 3 juga bisa keluar, tinggal akar 3 itu masih tetap dalam bentuk akar, sehingga menjadi 2 kali 3 akar 3, hasilnya 6 akar 3. Jawabnya B. Soal nomor 27, bentuk sederhana dari 9 per akar 3 adalah bentuk penyebut dalam bentuk akar ini harus dihilangkan. Caranya adalah kita kalikan dengan sekawannya dari akar 3, yaitu akar 3. Penyebutnya kita kalikan dengan akar 3. Supaya nilainya ini tetap, maka ini nilainya harus 1. Sehingga kalau penyebutnya
akar 3, maka pembilangnya juga akar 3, nilainya 1, sehingga nilai 9 per akar 3 ini dikalikan ini nilainya tetap. Perkalian pecahan berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 9 kali akar 3, penyebutnya akar 3 kali akar 3. 9 kali akar 3 hasilnya 9 akar 3. Akar 3 kali akar 3 hasilnya akar 9. Akar 9 adalah 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3 dan akar 3. Jawabnya C. Soal nomor 28. Hasil dari akar 224 dibagi akar 14 adalah bentuk akar 224 dibagi akar 14 ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar 224 per 14. 224 dibagi 14 hasilnya 16, sehingga akar 16 hasilnya 4. Jawabnya C. Soal nomor 29. Akar 3 per 8 sama dengan akar 3 per 8 kita ubah menjadi akar 3 dibagi akar 8. Penyebutnya masih mengandung akar, maka kita hilangkan dengan cara kita kalikan penyebutnya dengan akar 8. Karena penyebutnya kita kalikan dengan akar 8, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan akar 8. Akar 3 kali akar 8 hasilnya akar 24. Akar 8 kali akar 8 hasilnya akar 64. Akar 24 kita uraikan menjadi 4 kali 6. Akar 4 itu 2, akar 6 itu tetap. Akar 64 itu hasilnya 8. 2 dibagi 8 hasilnya 1/4, akar 6-nya tetap. Jawabnya adalah B. Soal nomor 30. Nilai dari 6 akar 10 dibagi 2 akar 5 sama dengan. Bentuk ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3 kali akar 10 per akar 5. Akar 10 per akar 5 berubah menjadi akar 10 per 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Sehingga menjadi 3 akar 2. Jawabnya C. Soal nomor 31. 2 akar 3 per 25 sama dengan. Dua akar 3 per 5 sama dengan 2 kali akar 3 per 25. Bentuk ini kita ubah menjadi akar 3 per akar 25. Akar 25 hasilnya 5. Sehingga menjadi 2 per 5 kali akar 3. Jawabnya C. Soal nomor 32. Bentuk rasional dari 2 per 3 akar 2 sama dengan. Penyebutnya masih mengandung akar 2, maka kita kalikan akar 2. Pembilangnya
hasil perkaliannya adalah 2 akar 2. 3 akar 2 kali akar 2 sama dengan 3 akar 4. Akar 4 hasilnya 2. Sehingga menjadi 2 akar 2 per 6. Jadi 2 per 6 akar 2. Dalam bentuk sederhana 2 per 6 adalah 1/3 akar 2. Jawabnya adalah B. Soal nomor 33. 2 per akar 11 plus 3 sama dengan, penyebutnya itu akar 11 plus 3. Supaya akarnya hilang maka kita kalikan sekawan dari akar 11 plus 3, yaitu akar 11 min 3. Pembilangnya juga disamakan, yaitu akar 11 min 3. Sehingga pembilangnya kali akar 11 min 3. Ini. Penyebutnya akar 11 plus 3 kali akar 11 min 3 hasilnya adalah akar 11 kali akar 11 akar 21. Akar 21 hasilnya 11. Plus 3 kali min 3 hasilnya min 9. 11 kurangi 9 hasilnya 2. Sedangkan 2 kali akar 11 hasilnya 2 akar 11. 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 6. 2 dibagi 2 1. Jadi tinggal akar 11. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Jawabnya adalah C. Soal nomor 34. Akar 18 dikurangi akar 50 ditambah akar 32 sama dengan, akar 18 kita nyatakan dalam bentuk akar 9 kali 2. Akar 50 kita jadikan akar 25 kali 2. Akar 32 kita jadikan akar 16 kali 2. Akar 9 itu 3, akar 2 tetap. Akar 25 itu 5. Akar 16 itu 4. Sehingga bentuknya, karena bentuk akarnya sama, sehingga tinggal ini saja 3 dikurangi 5 negatif 2. Negatif 2 ditambah 4 menjadi 2. Sehingga menjadi 2 akar 2. Jawabnya D. 35. Hasil dari akar 48 dikurangi akar 75 ditambah 3 akar 12 sama dengan, (48) kita ubah menjadi 16 kali 3. 75 kita ubah menjadi 25 kali 3. 12 kita ubah menjadi 4 kali 3. Sehingga akar 16 itu 4. Akar 3-nya tetap. Juga akar 25 itu hasilnya 5. Akar 4 itu 2. Sehingga menjadi bentuknya seperti ini. Ini sama, tinggal ini 3 kali 2 6. Bentuk akarnya sama. Akar 3, akar 3, akar 3 bentuk akarnya sama, sehingga 4 dikurangi 5 negatif 1, negatif 1 ditambah 6 sehingga menjadi 5 akar 3. Jawabnya D. Soal nomor 36. Hasil dari akar pangkat 3 dari negatif 8 dikurangi akar pangkat 3 dari negatif 27
ditambah akar pangkat 3 dari negatif 125 sama dengan akar pangkat 3 dari negatif 8 hasilnya negatif 2. Akar pangkat 3 dari negatif 27 hasilnya negatif 3. Akar pangkat 3 dari negatif 125 hasilnya negatif 5. Sehingga menjadi negatif 3 menjadi positif 3. Ditambah tapi negatif 5 hasilnya negatif 5. Sehingga negatif 2 ditambah 3 itu 1 dikurangi 5 hasilnya negatif 4. Jawabnya C. Soal nomor 37. Akar kuadrat dari akar pangkat 6 dari 8 pangkat 4 kali akar pangkat 3 dari akar kuadrat dari 81 pangkat 3 sama dengan akar pangkat 6 dari 84 itu kita ubah menjadi 8 pangkat 4/6. Akar kuadrat dari 81 pangkat 3 kita ubah menjadi 81 pangkat 3/2. Kita hilangkan akarnya satu persatu dulu. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Sedangkan 81 kita jadikan 9 pangkat 2. 3 kali 4/6 hasilnya 2. 2 kali 3/2 ya, pangkatnya kita kalikan hasilnya 3. Ini akar pangkat 2 ini sudah 2 pangkat 2 sehingga kita tarik akarnya menjadi 2. Ini akar pangkat 3 dari 9 pangkat 3. Ini pangkatnya sudah sama sehingga menjadi 9 hasilnya. Sehingga hasilnya 2 kali 9 hasilnya 18. Jawabnya adalah D. Soal nomor 38. 6 dibagi akar pangkat 6 dibagi akar kuadrat dari 5 dikurangi akar kuadrat dari 3 sama dengan penyebutnya kita kalikan. Semula penyebutnya akar pangkat 5 min akar pangkat 3. Kita kalikan sekawan dari ini adalah akar pangkat 5 plus akar pangkat 3. Pembilangnya juga sama. Dikalikan akar 5 plus akar 3. Pembilang kali pembilang 6 kali akar 5 ditambah akar 3. Hasilnya seperti ini. Ini akar 5 min akar 3 kali akar 5 plus akar 3 hasilnya akar 5 kali akar 5 akar 25. Akar 25 hasilnya 5. Min akar 3 kali plus akar 3 hasilnya min akar 9. Akar 9 hasilnya 3. Sehingga penyebutnya 5 kurangi 3 itu 2. Pembilangnya 6 kali akar 5 hasilnya 6 akar 5. 6 kali plus akar 3 hasilnya plus 6 akar 3. 6 akar 5 dibagi 2 hasilnya 3 akar 5. Plus 6 akar 3 dibagi 2 hasilnya 3 akar 3. Kita keluarkan 3 sehingga bentuknya menjadi 3 kali akar 5 plus akar 3. Jawabnya C. Soal nomor 39. Kuadrat dari 2 min akar 7 sama dengan
2 min akar 7 dikuadratkan itu hasilnya 2 min akar 7 kali 2 min akar 7. Sehingga 2 kali 2 min akar 7 min akar 7 kali 2 min akar 7. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali negatif akar 7 hasilnya min 2 akar 7. Min akar 7 kali 2 hasilnya min 2 akar 7. Min akar 7 kali min akar 7 hasilnya plus akar 49. Akar 49 itu 7. Dengan hukum komutatif kita letakkan yang 7 kita tempatkan berdekatan dengan 4. Hanya kita posisinya saja kita pindah sehingga menjadi seperti ini. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Min 2 akar 7 min 2 akar 7. Bentuk akarnya sudah sama sehingga menjadi min 4 akar 7. Jawabnya B. Soal yang terakhir, bentuk sederhana dari akar 5 min akar 3 dibagi akar 5 plus akar 3. Penyebutnya kita kalikan dengan akar 5 min akar 3. Pembilangnya juga kita kalikan dengan akar 5 min akar 3. Sehingga menjadi 5 kali 5 min akar 3 dikurangi akar 3 kali akar 5 min akar 3. Penyebutnya akar 5 kali akar 5, akar 25 hasilnya 5. Plus akar 3 kali min akar 3 hasilnya min akar 9. Akar 9 hasilnya 3. Akar 5 kali akar 5 hasilnya akar 25. Akar 25 hasilnya 5. Akar 5 kali min akar 3 hasilnya min akar 15. Min akar 3 kali akar 5 hasilnya min akar 15. Min akar 3 kali min akar 3 hasilnya plus akar 9 hasilnya 3. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Min 1 akar 15 min 1 akar 15 hasilnya min 2 akar 15 per 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Negatif 2 dibagi 2 hasilnya negatif 1. Tidak usah ditulis akar 15. Jawabnya B. Yang bisa Pak Kris sampaikan, mudah-mudahan kalian paham tentang bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar, sehingga terampil dalam mengerjakan soal-soal latihan maupun ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.